Gua nggak tahu ini longsornya barengan apa berbarengan gitu, maksudnya apa beda waktu, tapi yang pasti nih longsor besar banget. Kalau emang berbarengan, wah itu gila sih, dari atas sampai bawah longsor. Longsornya nggak berhenti berhenti. Bulutunan yang motor redam. Hah? Bulutunan. Siap. Cimande tak hanya kebudayaan dan tradisinya, namun Cimande juga menyimpan sebuah keindahan alamnya, di mana ini adalah awal dari perjalanan dari tim Tongeret People yang akan menuju Curug Tujuh Cimande. Kita udah di desa ini apa lah? Ini apa lah? Ini apa lah? Dari sapi. Mungkin bukan sebuah desa ya, melainkan sebuah perkampungan yang berada di penghujung desa Cimande. Ini tempat ini masih jarang banget dikunjungi sama orang-orang baru-baru. Kampung Lewi Sapi, kampung yang masih sangat asri ini, menyimpan banyak sekali keindahan alamnya, warga yang sangat ramah, dan tentunya tempat ngopi. Dan melalui perkampungan inilah ekspedisi Curug Tujuh Cimande akan dimulai. Di sini salah satu dari tim Tongeret People yaitu Madun membuka peta yang dibawa untuk melakukan orientasi peta dan orientasi medan yang ada, dan setelahnya melakukan resection atau menentukan posisi kita pada peta. Perlu digunakan kompas bidik untuk melakukan resection. Pemukiman penduduk, aliran sungai, dan punggungan 905 menjadi sasaran bidik tembaknya. Standarnya, ketika melakukan resection diharuskan mempunyai minimal 2 titik bidik. Namun dilakukan titik bidik oleh kami agar lebih tepat dan yakin karena kami belum memiliki alat GPS. Satu 51 ya? Bujur timur. Nah, guys, ini titik koordinat orang. Nah, jadi sekarang kita berada pada titik koordinat 06 derajat 44 menit 28 detik lintang selatan. Lalu 106 derajat 52 menit 51 detik bujur timur. Nah, kalau pada peta kita berada pada titik ini. Jadi tadi itu gua nembak pemukiman, lalu nembak sungai yang ada di sebelah kiri gua, dan gua lebih memastikan lagi gua nembak lagi daerah punggungan ini 905. Jadi sebenarnya teman-teman bisa gunakan resection itu untuk 2 titik ekstrim aja, tapi untuk lebih memastikan lagi saya tadi menggunakan 3 titik ekstrim agar lebih lebih
ngepas aja lah, lebih tepat aja gitu. Akurat. Ya, merupakan arah utara ya. Nah, 135. Nah, sekarang kita cocokkan dulu antara jarum merah dengan si utara yang ada di ini, boy, yang ada di dalam kompas ini. Utara kan? Iya. Nah, yang akan kita lakukan mungkin kita akan terrain guide. Jadi kita gak perlu mesti nebas gak perlu mesti potong kompas. Jadi kita bisa mengikuti aliran sungai, tapi patokannya 135 derajat. Jika sampai melenceng, kita mempunyai patokan yaitu peta. Itu berarti kita akan bergerak pada sudut 135 derajat ya. Jadi patokannya sungai sama sudut kompas ini. Udah lah, tinggal berangkat cuy. Bismillah. Deket wae sih motor tuh deket wae jeung jarawatna kadang kan. Jeung jerawat parah. Dede mau kemana Dede? Mau kemana? Jalan-jalan. Jalan kemana jalan-jalannya? Jeung bos. Asik. Bentar lagi kita berjalan nih, jalan-jalan. Ini bas banget ah. Untuk aku neng gitu ya budak teh. Coba dinya balik. Bukan. Era, makanya jadi iya kameramen. So. Bismillah. Bawa apa tuh? Layar. Ada. Covid. Ente berang ting, bro. Iya. Berang bro. Ayo bismillah. Yuk. Oke, sebelum kita memulai perjalanan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Jadi hari ini kita akan bergerak menuju checkpoint 2. Target kita checkpoint 2 itu di hutan pinus. Tadi sudut kompasnya itu 135 derajat. Kita bergerak ke arah sana. Celsius, bukan? Bukan apa? Kan nggak tahu atuh. Bergerak ke arah sana. Ya. Minyak itu minyak ya. Minyak. Gengar minyak kar. Aduh, ada-ada saja ini anak-anak. Pukul 10 pagi, kita pun melanjutkan kembali perjalanan menuju checkpoint 2. Perjalanan menuju checkpoint 2 ini masih terbilang cukup mudah, kita lalui dengan santai. Dan di checkpoint 2 itu nanti kita rencananya akan mendirikan tenda dan beristirahat sejenak. Istirahat, sholat, makan, dan ngopi tentunya. Kenapa ger nih? Ini di mana ini? Oh, ini kita lagi ada di hutan pinus nih. Kita udah nyampe checkpoint 2. Sebenarnya jalurnya emang udah ada, cuman menurut informasi warga itu jalurnya sudah ketutup lagi. Dan di curug satunya pun udah longsor, itu ada longsor. Jadi kita Mau juga buat membuka tali. kembali ya? Iya. Itu kompas terus gimana, Bos? Oh, untuk kompas itu mungkin itu jadi patokan aja sih biar gak melenceng gitu. Jadinya kita masih tetap di jalur gitu kan. Bang Dono lagi ngapain, Bang? Ini bang lagi ini nih buat si Orang yang sini. boleh buat makan. Simpan heula. Sibuk apaan, Bang? Oh, biasa bang. Buat story. Oh, buat story. Biasa duniawi. Joget dulu dong.
Jangan atuh. Ini capek lemes. Ini apa? Ini apa? Ini katanya semangka gunung. Oh, semangka gunung. Dun ya, kekar. Dia berotot karena kan olahraga mulu kalau di gunung. Gar. Poy, ini pasurnya kayaknya enak banget, Poy. Jelas. Hotel bintang 15. Kasur awan, Poy. Bintang 6 kali GTA. Oh, dikejar tank. Sakit. Ditahan kit. Oh, ini bau bunnya. Malam pun tiba, dan pada malam itu diwarnai oleh cerita kocak dari kawan-kawan. Ya, terutama Bang Tompel. Manis nih awalnya dun bager. Jangan nyintai doang. Black. Lur telur ya namanya. Khas mana? Makanan khas mana? Bondoso. Bondoso. Aduh. Ke buko usep. Geus aing masuk ieu. Coba. Sokot we. Setelah kita melewati malam, ya walaupun kita bangun agak telat, memang tidak ada suasana yang seindah dan setenang pagi hari di hutan. Suara kicauan burung dan binatang-binatang lainnya menghiasi tawa dan canda di pagi kala itu. Dikarenakan checkpoint 2 ini memang dekat dengan sumber air, aliran sungai, kita pun memutuskan untuk berenang dulu lah, untuk meredamkan otot kita setelah perjalanan yang cukup lumayan. Ya, tahulah. Asam korek dasar ya di orang itu. Pengen apa? Sangat disayangkan sekali salah satu rekan kita, Danu atau Wolek, terkena tebasan kampak, sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Curug 7 bersama yang lain. Namun, Piong dan Tompel memutuskan untuk menemani Danu di checkpoint 2. Sementara itu tersisa Madun, Bokir, Ager, dan Dono, juga Apoy, yang akan menuju ekspedisi Curug 7 selanjutnya. Tujuan kita ke Curug 7. Gue minta saling kerjasamanya, jaga satu sama lain. Sekiranya jam 4 kita nggak nyampe, mending balik lagi aja, putar balik. Ya. Berdoa. Nanti. Yuk, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Udah selesai. Yuk. Ayo. Semoga perjalanan kita lancar sampai tujuan dan tidak ada kendala apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tongerat. People. Perjalanan menuju Curug 7 pun kami lanjutkan dengan tim yang tersisa. Perjalanan awal yang kami tempuh cukup sulit, trek bebatuan yang berair, juga membingungkan, membuat kita harus sejenak untuk menentukan jalan yang benar. Jadi ini tuh sama warga setempat mungkin dibikin sengaja 2 jalur apa gimana? Ya ini masih pertanyaannya.
Tapi kan ini batunya disusun terus dikawatin juga. Nggak tahu disengaja dibikin 2 jalur kecil kayak gini, nggak tahu gimana. Iya sih buat pipa sama irigasi juga kan ya. Pada titik ini kita semua kembali tersasar di jalan. Namun di sini Bang Madun, ketua tim ekspedisi, mencoba dan berusaha untuk mencari jalur yang benar dengan bantuan kompas yang ada di tangannya. Di sini kita semua sudah bingung dan berharap untuk segera menemukan jalur yang benar. Dan alhamdulillah akhirnya jalur yang benar pun bisa kita temukan. Lalu perjalanan pun bisa kita lanjutkan kembali. Trek bebatuan, trek sungai kita lewati kembali. Namun di sini agak sedikit aneh karena kita tak kunjung menemukan curugnya. Dan Bang Madun pun memutuskan untuk membuka petanya untuk menganalisa apakah curug yang kita tuju itu sudah dekat atau belum. Iya, tak orang can nyaho iya curugna aya di mana? Sungai nu ieu apa pertemuan sungai nu ieu apa nu ieu teh? Nu ieu lo nu ieu mah terus. Setelah beberapa lama melakukan analisa pada peta, akhirnya Bang Madun dapat menemukan titik lokasi curug 1 dan kita pun sampai di sana. Dan apa namanya, treknya juga lumayan sulit, jadi lumayan sulit gitu. Ini lumayan arah ya longsornya. Jadi kemungkinan sih tumbang dari atas ini, dari atas sana. Terus kemudian mereka pohon-pohonnya pada berjatuhan ke sungai. Kita nemuin kaum nih, biasa selamat ya, selamat nih tenaga. Kita dari Tongeret Pipa berlima. Kayaknya sih seperti yang udah dibilang orang, ini curug 1. Kita pun menemukan curug kedua. Di curug kedua ini masih terlihat utuh, tidak seperti sebelumnya atau di curug 1. Namun di curug ini kita lihat tidak terlalu lebar, tidak terlalu panjang, ya tapi cukuplah untuk menjawab rasa penasaran kami. Ini lagi coba nelusur lagi sampai atas. Aduh, lumayan nih, deg-degan juga ya. Deg-degan juga.
kualitas airnya masih bagus. Tuh bentar nih agak repot nih. Tuh kan harus hati-hati, pijakan batunya itu harus dicek dulu, kalau enggak bisa kayak tadi. Ini juga kalian bisa lihat sendiri apa bekas longsor lagi nih. Tuh, ini juga masih bekas longsor. Gua nggak tahu ini longsornya barengan apa berbarengan gitu, maksudnya apa beda waktu, tapi yang pasti ini longsor besar banget. Kalau emang berbarengan, wah itu gila sih, dari atas sampai bawah langsung. Longsornya nggak berhenti. Ini sebenarnya masih bisa ya? Sebenarnya masih bisa. Ya sebenarnya masih bisa buat ke atas sana ya. Masih ada jalurnya. Jadi ya kita memutuskan untuk